Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, Tuhan yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, terlebih Tuhan masih izinkan kami untuk boleh di dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan berkati setiap kebenaran firman yang sebentar akan kami dengarkan. Tuhan urapi, Tuhan berkati pikiran kami, hati kami agar semua tertuju hanya kepada Tuhan. Kami ingin menikmati setiap kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman yang luar biasa yang boleh memberkati kita. Mari kita buka di satu kebenaran firman di Ulangan 31 ayat yang ke-11. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Amin. Luar biasa ya, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa ketika kita ingin mencari hadirat Tuhan, hal pertama yang kita lakukan adalah adakah kita juga punya kerinduan untuk boleh selalu membaca dan mengerti akan kebenaran firman. Di sini dikatakan bahwa apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allah di tempat yang akan dipilihnya. Tempat yang dipilih Tuhan pasti adalah baitnya Tuhan. Adalah baitnya di mana baitnya yang suci, tempat kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini ingin bertemu Tuhan, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang suci, dan kita juga harus membawa hati dan pikiran kita dengan kekudusan dan kesucian. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan akan memilih tempat yang akan dipilihnya, yaitu adalah di rumahnya Tuhan. Kemudian maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat itu di depan seluruh orang. Hari ini kita diajari bahwa kalau saudara dan saya rindu datang bisa menikmati hadirat Tuhan, yang paling utama adalah carilah firman Tuhan. Carilah kebenaran firman, karena sang firman itulah Yesus sendiri yang adalah firman yang hidup. Hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa mereka senang untuk datang beribadah. Tujuannya adalah cuma ingin mencari pengkhotbah yang memotivasi. Banyak orang yang datang hanya ingin mendengarkan khotbah-khotbah yang lucu. Banyak orang yang kepingin datang beribadah hanya ingin mendengarkan kesaksian-kesaksian hebat. Tetapi mereka lupa bahwa firman Tuhan dikatakan, carilah firman-Nya dulu. Karena firman itu adalah sumber kebenarannya. Hari ini kalau engkau dan saya ingin diberkati dan bisa merasakan hadirat Tuhan, datanglah untuk cari firman-Nya. Hari ini ada orang yang selalu berpikiran bahwa mereka rindu untuk boleh menikmati hadirat Tuhan itu dengan cara bisa menikmati lewat puji-pujian. Puji-pujian tidak salah, saudara. Tetapi ada yang lebih penting dari puji-pujian adalah firman Tuhan. Hari ini kalau engkau datang, dengarlah firman yang memberikan pengajaran. Datanglah untuk mendengarkan firman yang bisa menegur kita. Jangan firman yang cuma menyenangkan kita, meninabobokkan kita. Mari kita lihat lagi di satu kebenaran firman yang diambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, di pelataran Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa adakah kita hari ini punya kerinduan untuk boleh datang ke hadirat Tuhan, datang ke rumah Tuhan itu untuk beribadah, saudara. Karena bagaimana Mazmur mengatakan bahwa lebih baik satu hari ada di pelataran Tuhan. Artinya bahwa ada lebih baik satu hari kita boleh menikmati firman daripada 1000 hari di tempat lain yang kita tidak tahu. Ada kenikmatan-kenikmatan dunia di luar sana yang tidak bisa menjanjikan kita kepada keselamatan. Tetapi kalau kita datang kepada hadirat Tuhan, datang beribadah itu untuk menikmati dan mencari firman, maka kita akan bisa menikmati firman. Hari ini jangan seperti orang-orang di luar sana yang selalu berpikiran bahwa mau datang ke gereja mengharapkan puji-pujian yang dapat membuat orang merasa menangis, membuat orang merasa seperti dijamah Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi kita jangan cukup
sampai cuma ingin merasakan hadirat Tuhan lewat pujian. Tetapi kita ingin belajar hari ini, kalau engkau melalui pujian saja bisa merasa menangis, bisa merasakan merinding bulu kudukmu, kenapa tidak engkau berpikiran untuk bisa menikmati Tuhan sehingga hadirat Tuhan itu terasa dan engkau boleh mencucurkan air mata karena engkau ditegur oleh kebenaran firman. Hari ini firman bukan untuk dinikmati saja, saudara, tetapi firman ini harus engkau lakukan. Firman ini harus dibicarakan, diajarkan kepada seisi rumah tangga kita, baik itu kepada istri maupun keadaan anak-anak kita. Kita harus belajar firman, punya kerinduan mengajarkan bahwa jauh lebih penting satu hari ada di rumah Tuhan, itu jauh lebih penting daripada kita di luar sana menikmati hidup yang kita tidak tahu akan membawa kita kepada binasaan. Tetapi kalau kita ada di rumah Tuhan, kita dengarkan firman, kita dengarkan pengajaran, itu pasti membawa kita kepada keselamatan. Bagaimana juga Tuhan Yesus mengajarkan bahwa makanannya Tuhan Yesus itu adalah melakukan firman. Kita lihat di Yohanes 4 ayat yang ke-34 dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa makanan rohani kita adalah mendengarkan firman dan melakukannya. Karena banyak orang hari ini cuma mau dengar firman, tetapi susah untuk melakukannya. Hari ini kita belajar, firman Tuhan ini adalah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Apapun masalah saudara, ketika engkau datang fokusnya beribadah untuk mencari firman, pasti firman itu akan memberikan kita jalan keluar. Rasakan hadirat Tuhan, berikan kesungguhan hati, bawa hati yang kudus, bawa hati yang hidupnya benar untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus juga mengajarkan kita juga mau belajar dari sosok Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa melakukan firman itu adalah makanan kita. Ketika kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan katakan, itulah kebanggaan kita. Karena kita ada di hadirat Tuhan, menikmatinya jauh lebih berharga daripada kita hidup di dunia yang tidak tahu harus melakukan apa. Hari ini banyak orang tersesat, banyak orang yang fokusnya salah ketika datang ke gereja. Banyak orang yang datang ke gereja cuma cari relasi, banyak orang yang datang ke gereja cuma cari kenalan, banyak orang yang cari ke gereja cuma cari koneksi. Tetapi lupa bahwa yang lebih penting adalah mencari firman, mendengarkan firman dan melakukannya. Hari ini kita ditegur firman, lakukan apa yang Tuhan mau. Karena ketika engkau melakukan firman, maka Tuhan akan berkenan kepada hidup dan saudara dan saya. Kita lihat di Lukas 8 ayat yang 21 dikatakan bahwa tetapi ia menjawab mereka. Yesus menjawab orang-orang yang mungkin komplain dengan mereka. Tuhan bilang bahwa ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kalau saudara dan saya hari ini ingin dikenal Tuhan, jika saudara dan saya hari ini ingin masuk hadirat Tuhan, lakukan firman, dengarkan firman, tidak ada kata yang lain. Ini saja kebenaran firman yang boleh kita pegang dalam hidup kita. Jangan sia-siakan ketika datang beribadah, cari firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasih, kita akan berdoa. Bapa kami yang dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekatkan tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu. Kekuatan kasih Tuhan turun atasmu dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat-Nya serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara-saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di tempat yang sakit. Percayalah
bahwa engkau akan disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus engkau akan disembuhkan. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.